Terima kasih selalu ada untuk aku. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah orang yang akan datang di tahun 2023 khususnya untuk kamu yang punya Sun, Moon atau Rising Scorpio. Nanti kita akan lihat ya niatnya dan segala hal tentang dia kita akan bongkar. Tanpa berlama-lama, aku akan langsung aja. Yang pertama niatnya kepada kamu. Ada The Magician, ada Eight of Cups, ada The Death, ada The Sun. Kelihatan di sini, entah di sini kamu sudah kenal atau tidak. Kelihatannya sih dia sudah cukup kenal sama kamu. Atau mungkin kalaupun kamu ngerasa siapa nih kak, gitu kan? Ya mungkin di sini sekedar sapa-sapaan aja. Tapi dia sudah punya banyak info tentang kamu orangnya. Dan aku lihat dia juga sudah cukup lama memanifestasi kamu dalam doa-doanya. Dalam artian mungkin selama ini dia sudah mengharapkan, ya Tuhan, aku ingin sekali dipertemukan atau berjodoh dengan orang yang seperti ini. Nah, kamu itu adalah orang yang sesuai dengan daftar listnya ini. Harapan dia mengenai orang yang akan datang di hidupnya dia. Seperti itu. Dan sangat mungkin ketika bertemu dengan kamu langsung ngerasa klik, bisa melalui cinta pandangan pertama atau emang dia udah kenal kamu, udah banyak informasi yang dia dapat sehingga dia yakin, oh dialah orang yang mungkin jawaban dari doa-doa dan afirmasi saya, kayak gitu. Sangat mungkin di sini dia orang yang berbunga-bunga. Dianya berbunga-bunga ketika bertemu dengan kamu karena happy bahwa Tuhan akhirnya memberi jawaban melalui kamu, atau di sini kamunya yang berbunga-bunga menerima kehadiran dan niatnya dia kepada kamu, gitu. Ada lambang infinity di sana. Sangat mungkin kalau kamu percaya konsep reinkarnasi ya, kalau percaya. Kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi ada kemungkinan di sini kamu dan dia pernahlah bertemu di kehidupan yang lalu, atau kisah kamu dan dia ini akan menjadi spiritual connection. Bisa soulmate, twin flame, atau karmic gitu. Belibet saya gitu sih. Tapi yang pasti dia cukup yakin dengan niatnya. Aku lihat dia orang yang cukup dewasa pola pikirnya, bijak juga, punya banyak kebisaan ya di sini. Dalam artian dia charming juga sih. Biasanya The Magician charming ya, penuh dengan pesona. Kadang dia agak gombal-gombal gimana, ngerayu-ngerayu gimana, tapi ada value, ada pesona dia yang membuat kamu susah untuk memalingkan wajah kamu dari dia. Entah dari wajahnya, dari cara bicaranya, dari gesturnya, cara berkomunikasi ke kamu yang seperti itu. Jadi nggak cuma fisik doang ya, kalau pesona itu macam-macam. Dari aura juga bisa, tapi at least emang ada sesuatu yang nanti akan kamu rasa, ada sesuatu tentang dia yang kamu juga tertarik untuk kenal dia lebih dalam. Gitu. Aku lihat juga di sini dari sisinya kamu kah? Atau dari sisinya dia kah? Kelihatannya dia juga dalam momen atau fase move on. Bisa di kamu sih di sini. Kalau memang di sini kamunya masih dalam fase move on, misalnya kamu baru putus nih misalnya, atau mungkin dia udah lama nunggu kamu, kapan nih kamu single lagi, aku akan menunggu kamu, kalau sudah single akan aku tunggu. Nah, kalau misalnya dia hadir di saat kamu masih dalam fase move on, aku lihat dia akan cukup sabar menunggu move on-nya kamu ini selesai gitu loh. Ya, atau mungkin dia akan mempercepat proses move on-nya kamu. Ini macam-macam sih, nggak hanya mengenai kisah cinta kamu, bisa aja di sini move on dalam hal lain ya. Misalnya aja sesuatu yang berhubungan dengan duka, atau mungkin juga kamu lagi ada masalah, yang mana dia akan membantu proses kamu menyelesaikan masalah ini gitu di sini. Sebuah perpindahan atau pergerakan lah intinya, yang pasti sih pergerakan ke sesuatu yang lebih positif ke depannya bersama dengan dia. Jadi dia akan hadir buat kamu. Mungkin awal-awalnya sebagai teman dekat, sahabat gitu ya. Karena di sini ada kartu The Death. Jangan takut ya, kartu The Death itu bukan berarti sebuah akhir, tapi aku lebih melihat ini juga sebuah proses. Ini sebuah proses move on, dan ini adalah proses dimana pada akhirnya, nah ini nyambung nih ceritanya. Kamu kan bisa melihat ini malam gitu kan, dan ini adalah terangnya The Sun. Jadi di sini aku ingin bilang bahwa hadirnya dia akan membantu prosesnya kamu di sini dalam hal apapun. Kalau kamu sebelumnya takut akan komitmen,
trauma akan cinta, atau bahkan mungkin di sini kamu lagi ada masalah lah berhubungan dengan keluarga misalnya yang sangat dalam, atau mungkin di karir kamu, pendidikan kamu. Pada akhirnya dia akan menemani proses di mana kamu akan merasakan kembali nikmatnya sinar matahari, merasakan kembali kebahagiaan kamu, menemukan kembali diri kamu yang mungkin kamu rasa kemarin sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa, terluka. Sekarang kamu mulai ada harapan lagi bersama dengan dia, dan dia kelihatannya di sini akan mendampingi kamu, mendampingi proses penyembuhan kamu ini gitu loh, lebih tepatnya. Keberanian kamu untuk berpindah dari fase yang kurang menyenangkan ke fase yang lebih bahagia ke depannya. Aku lihat sih seperti itu ya. The Sun, dia hadir dengan warna kuningnya, sebuah keceriaan, bunga-bunga yang indah, dan mudah-mudahan aja pada akhirnya kalaupun kamu akan mengiyakan niat baiknya dia, mudah-mudahan aja akan ada banyak kegembiraan yang datang di hidup kamu setelah fase yang cukup panjang ini harus kamu jalani bersama dengan dia. Begitu. Atau mungkin ini juga bisa menjadi sebuah tanda akan restu orang tua juga bisa. Mudah-mudahan sih endingnya di sini bagus ya. Kamu happy bersama dengan dia, siap lagi melaju melangkah, situasi yang lebih ceria, bunga-bunga matahari, ada matahari di sana, lebih fun, lebih bisa menjadi diri kamu apa adanya tanpa kamu harus pakai topeng di depan dia. Jadi sama-sama menikmati momen ini. Ya kalaupun memang benar kamu dan dia ada spiritual connection-nya, ya mudah-mudahan aja nih soulmate ya. Karena biasanya soulmate itu sesuatu yang sebuah perubahan besar yang mungkin tidak selalu enak, tapi nanti ending-endingnya akan menemukan sebuah sinergi antara kamu dan dia yang mana komprominya lebih enak, komunikasinya lebih enak, udah sama-sama ngerti pola pikir masing-masing kayak gitu di sini. Jadi mudah-mudahan aja hadirnya dia selain memberi romansa-romansa bunga-bunga di hati kamu, mudah-mudahan aja memang akan ada perubahan bagus yang akan secara nggak langsung membuat kamu lebih optimis dan lebih yakin akan diri kamu bahwa kamu bisa melewati situasi yang kurang nyaman ini. Dalam banyak hal ya, dalam banyak hal, karena ini general reading. Oke, aku akan lihat juga di sini bagaimana perasaannya ketika awal-awal dekat sama kamu. Di awal-awal dia ingin serius sama kamu. Hati aku pecah berkeping-keping, hati aku patah berkeping-keping. Mungkin di awal-awal kamu nggak segampang itu ya menerima kehadiran dia. Mungkin juga di sini seperti ku katakan tadi ada kemungkinan ketika dia melihat pesona kamu, kamunya lagi sama orang lain misalnya, udah punya pacar barangkali gitu kan. Jadi dia menunggu nih kamu, jadi dia agak-agak patah hati. Atau mungkin di sini ketika pun di awal-awal kamu masih jomblo, tapi mungkin kamu nggak segampang itu menerima kehadiran dia, atau nggak segampang itu menerima niatnya dia di hidup kamu, sehingga dia agak-agak kecewa. Tapi ya mudah-mudahan aja dia cukup sabar dan cukup teguh gitu ya untuk mempertahankan kamu, karena kamu memang menjadi salah satu afirmasinya dia selama ini. Dan setiap momen di hidupku menjadi sempurna karena kamu. Jadi ya kalaupun pada akhirnya dia awalnya menjadi sahabatnya kamu dulu, teman kamu dulu, berbagi banyak cerita, ya berarti kamu cukup percaya untuk membawa dia hadir di hidup kamu, dan dia happy dengan itu semua. Bagi dia hidupnya dia seperti menjadi lebih sempurna dengan hadirnya kamu ya, karena kelihatannya di sini dia sudah lama nungguin kamu, menunggu hadirnya kamu gitu. Terima kasih selalu ada untuk aku. Jadi di sini bisa juga proses ini bukan tentang kamu, tapi bisa aja tentang dia. Jadi di sini mungkin kesabaran kamu menemani dia, proses perubahan dia ini cukup menantang ya, cukup memakan waktu juga. Dan kalaupun ini di sisinya dia terjadinya, dia di sini berterima kasih kamu selalu ada buat dia di saat dia bahagia, bahkan di saat dia lagi down gitu, lagi terpuruk, kamu tetap ada buat dia. Dan pada akhirnya dia mengerti bahwa oh ya memang kamulah jawaban dari doa-doanya yang ya bahagia gitu, bikin happy. Gitu sih di sini ya. Tapi ingat ya, walaupun di sini kartu endingnya adalah The Sun, tapi ya bahagia, tapi bagaimanapun juga namanya manusia pasti nanti akan diuji dengan masalah, dengan ujian. Jadi ya tetap optimis aja lah, kalaupun nanti akan ada beberapa masalah yang datang atau ujian yang datang. Aku pikir semua orang akan mengalami ujian ya. Apakah kamu memikirkanku juga? Jadi di sini mungkin di awal-awal jumpa, di awal-awal jumpa ya, kalau misalnya kamu dan dia belum bersama, dia kayak, aku tuh selalu mikirin kamu, apakah kamu mikirin aku juga malam ini atau di saat ini gitu di sini. Jadi ada banyak kerinduannya tentang kamu ya.
sering menduga-duga apakah kamu akan nyaman bersama saya, apakah aku ada artinya di hidup kamu, yang seperti itu. Dan sekarang kalau kalian lihat dari karakternya dia ya, ada Nine of Swords di sini. Tipe orang yang agak-agak pemikir, agak-agak pencemas, tapi sebenarnya kalau misalnya dia bisa melewati fase yang kurang nyaman ini, jadi mungkin memang ini fasenya bukan di kamu tapi di dia misalnya, dia akan ada membentuk sebuah perspektif atau sudut pandang baru mengenai hidup dengan datangnya kamu. Dan juga di sini ada self empowerment ya. Dia pada akhirnya melihat kekuatan di dirinya dia setelah melewati fase yang kurang nyaman ini. Terlebih lagi kalau memang nanti ada fase kamu hadir di hidupnya dia untuk sesuatu yang baru gitu. Minta maaf kalau tiba-tiba kamu bisa mendengar suara kucing meong-meong, itu kucing liar di depan kamarku. Jadi ya sudahlah, abaikan saja, anggap aja bonus sound gitu. Jadi balik lagi di sini ya, semoga aja memang hadirnya kamu membuat dia bisa selesai dari fase kecemasan dan depresinya dia ini. Karena ya hadirmu itu sekali lagi membawa banyak bunga-bunga ceria di hidupnya dia. Seperti itu ya. Dan kalaupun di sini malah kebalikannya, kamu yang ada di fase depresi dan banyak masalah ini, semoga aja hadirnya dia bisa memberi perspektif baru di hidup kamu, atau bisa meningkatkan powernya kamu, potensi kamu yang mungkin selama ini nggak pernah kamu tahu, ternyata kamu sekuat itu gitu di sini ya. Ada Four of Swords mengenai istirahat, mengenai ya istirahat sih intinya di sini, healing juga bisa. Jadi di sini dia orang yang merasa bahwa hidup itu harus seimbang. Ya mungkin sebelumnya dia pernah ada di situasi yang sangat-sangat cemas akan hidup, takut ini dan itu. Dia mengerti bahwa dengan istirahat itu bisa mengembalikan segala pikiran warasnya, atau mungkin di sini membantu proses ya balance lah. Bekerja keras boleh, istirahat harus. Ya, dan di sini mungkin juga dia sudah pernah mengalami fase yang kurang menyenangkan, dia sudah mengalami fase healing, dan dia akan membantu kamu di sini. Tapi yang pasti sih tipe orang yang seimbang sih antara giat bekerja, giat menggapai segala goal hidup, tapi juga ingat bahwa istirahat itu penting karena dia mengerti aset terbaik di hidupnya dia selain ya materi duniawi, tubuhnya dia adalah aset yang paling berharga gitu. Maka dia akan memperlakukan tubuhnya dengan sangat baik. Ya, jadi tipe orang yang mungkin akan sangat menjaga kesehatannya dia di sini. Ada lelama mengenai pertumbuhan jiwa. Jadi memang di sini ada sekali lagi lambang infinity ya. Berarti memang ada kemungkinan besarnya spiritual connection, yang mana akan ada pertumbuhan jiwa antara kamu dan dia. Ya, saling membantu gitu di sini, saling bertumbuh dua lelama. Yang mana di sini pertumbuhan itu memang kadang nggak gampang. Kadang kamu harus yakin dan percaya pada perjalanan kamu, takdirnya kamu, garis hidupnya kamu. Maka di sini aku lihat hadirnya dia ini akan membantu kamu kalau kamu yang di fase ini nih, fase yang kurang nyaman. Atau mungkin berdua sama-sama menemukan fase yang gak nyaman, kamu juga gak nyaman, saling membangun, saling hadir lebih tepatnya untuk ya saling jaga, saling support gitu di sini. Ya, karena lelamanya dua ya. Tumben-tumbenan di sini hewannya ada dua. Ada ladybird di sini ya, kepik, mengenai keberuntungan, segala manifestasi kamu ya kan. Dia nih manifestor ya, orang yang selalu memanifestasi apa yang dia harapkan itu yang datang, apa yang dia harapkan itu yang datang, kayak gitu di sini. Jadi tipe orang yang memang gampang menarik keberuntungan, tipe orang yang gampang untuk menarik hal-hal positif di hidupnya dia. Kenapa? Mungkin karena memang sebelumnya dia sudah melalui banyak fase, bahkan mungkin juga spiritual awakening di sini kemungkinannya. Maka di sini dia mengerti untuk menyeimbangkannya dengan istirahat juga, menerima dirinya dia, sehingga dia lebih gampang tuh untuk manifestasi apa yang dia harapkan, dan kemungkinan akan membantu kamu di sini. Pikiran yang positif dan visualisasi akan didengarkan, akan dijawab oleh semesta atau Tuhan di sini. Itu sih. Jadi ya kelihatannya memang tipe orang yang punya bakat menarik keberuntungan, menarik banyak hal-hal baik di hidupnya dia, dan bisa aja kamu adalah salah satu dari apa yang sudah dia harapkan, yang sudah dia sebut dalam doanya gitu di sini.
Jadi mudah-mudahan aja sama-sama menjadi orang yang bertumbuh lebih baik, saling menopang, saling berjuang, saling sabar menghadapi karakter masing-masing, dan semoga aja kamu juga kecipratan ya energi dia untuk menarik banyak hal-hal positif buat hadir juga di hidup kamu. Kemudian aku akan lihat di sini charm ya. Kalau ini sih di bawah fun aja. Aku akan lihat di sini dari unsur namanya dia yang akan datang di hidup kamu di tahun 2023. Sebentar. Oke, ada kemungkinan di sini mantan. Tapi nggak semua ya, karena di sini masih banyak yang lain. Tenang aja, jangan sedih. Tapi kalau ada sebagian dari kamu yang berharap dia akan kembali lagi dalam versi yang lebih baik, mudah-mudahan aja dia lebih baik lagi bersama kamu ke depannya. Ada M, tuh kan mantannya ada 2 di sini, berarti kenceng energinya. Ada M, ada V, R, B, O, E, S, J, C, A, K, dan T. Kemudian aku akan lihat dari zodiaknya dia, kemungkinannya ya di sini. Cukup banyak. Ada gimana sih? Ada Taurus, Pisces, Aries, Leo, Gemini, Leo lagi. Leonya kencang. Ada Libra, ada Virgo. Oke, jadi itu yang bisa aku lihat mengenai orang yang akan datang ini. Aminin aja segala afirmasi positif yang ada di reading ini. Semoga benar-benar akan datang di hidup kamu 2023 penuh dengan kegembiraan. Datang orang yang tulus yang akan saling membantu pertumbuhan jiwa masing-masing, dan semoga banyak kebahagiaan di 2023 nanti buat teman-teman Scorpio. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.